Aku bilang, ya Allah, aku bersyukur banget bisa menikmatin sholat kayak gitu. Justru menurut aku, kayak bagi aku nih sholat itu bukan perintah Allah lagi. Kayak aku bersyukur nih, Allah kasih itu sholat ke kita gitu, umat Islam. Karena kan sholat itu juga menghapus dosa-dosa kayak gitu kan. Kita kan makhluk yang nggak pernah lepas dari salah kayak gitu. Kayak aku merasa kayak sholat itu ibarat kalau kita mandi 5 kali sehari, pasti tentunya bersih gitu kan. Jadi kalau aku sholat itu merasa itu bukan perintah Allah lagi, kayak justru aku bersyukur Allah kasih itu, justru itu kayak hadiah gitu buat aku, bukan syariat lagi. Kayak udah cinta lah gitu, jadi nggak susah lagi dilaksanain kalau sholat. Yang dulu sampai sekarang itu yang paling berbeda banget ya setelah saya menjalaninya, itu yang pertama pakaian. Dulu tuh saya kalau ke tempat ibadah, yang saya cari itu baju yang paling menarik, baju yang paling terbuka. Semakin terbuka merasa paling kayak diliatin kayak gitu, kayak senang banget kalau semua mata-mata cowok itu ngeliatin kita gitu. Kayak merasa kayak menjadi tenar gitu, kayak paling cantik lah gitu di dunia ini. Tapi setelah kenal Islam itu, justru sekarang yang dicari itu mana ya pakaian yang enggak mencolok warnanya, mana ya pakaian yang enggak, kalau orang ngeliat kita itu bernilai positif gitu di pikirannya. Terus yang kedua itu, kalau dulu saya ke tempat ibadah itu gimana ya, kayak dari segi misalnya kadang malas mandi, ya udah pergi aja kayak gitu ibadah. Nah kalau sekarang itu kan kita justru sahnya sholat itu kan dari wudhu tuh, kayak ngajarin dari segi kebersihannya kayak gitu. Kadang kalau mau sholat belum mandi, aduh nggak tenang nih nanti kalau sholat belum mandi. Jadi lebih kayak bersih banget gitu kalau di Islam diajarinnya. Pesan saya sih buat yang seperjuangan sama saya, seberat apapun itu rintangan, baik taruhannya keluarga ataupun nyawa sekalipun, jangan pernah takut. Karena kan dunia ini sementara, sedangkan akhirat kekal. Kalau kita masuk neraka, nauzubillah menzalik, karena selamanya. Kalau surga kan enak tuh selamanya. Jadi jangan pernah memandang dunia ini untuk selamanya. Dunia ini sementara. Kalau berat ujiannya, minta ke Allah biar Allah kuatkan kita. Walaupun masalahnya nggak mudah, tapi Allah kuatkan kita. Insya Allah bisa. Jangan pernah menyerah. Semua pasti bisa dilewatin dengan ikhtiar dan doa. Yang sejauh ini ya, Ustaz Nababan sering bilang, awal-awal masuk Islam itu, kita sering dibilang, jadilah menjadi Islam yang kafah, jangan setengah-setengah kayak gitu. Ustaz bilang, kalau udah menjadi Islam, laksanain tuh semua syariat yang Allah berikan. Karena pasti di balik syariat itu ada yang baik untuk kita. Dan apabila kita langgar, pasti ada keburukan untuk kita. Misalnya, kita ada Islam nih, tapi nggak sholat. Sementara kan, yang pertama dihisab kelak itu sholat. Terus kita mau berbekal apa untuk akhirat kayak gitu. Terus yang kedua, misalnya sekarang kan udah nggak asing lagi ya pacaran di mana-mana. Seolah-olah pacaran itu kayak hal yang istimewa sekarang di dunia ini, kan udah terbalik sekarang. Maksiat itu udah merajalela di mana-mana. Kalau nggak pacaran nggak gaul kayak gitu. Kalau nggak merokok nggak gaul. Kalau nggak minum minuman keras nggak gaul. Dunia jangan diikutin, jangan jadi budak dunia, tapi perbudaklah dunia untuk akhirat. Jangan pernah mau untuk nikmat sementara. Sementara nanti nikmat di surga itu, nikmat di akhirat itu jauh lebih nikmat daripada yang di dunia. Saya udah 2 tahun, hampir 2 tahun nyantri di An-Naba Center ini, dan alhamdulillahnya di sini tuh tempat yang paling nyaman untuk beribadah. Bagi saya di sini itu kadang kalau ada rasa malas-malas kayak gitu, pengen ngaji, ngeliat teman-teman ngaji, aduh aku juga harus bisa nih lebih baik lagi. Kan kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Terus saya di sini tuh kalau kegiatannya tuh full banget ya buat belajar Islam itu. Nanti ada halaqah tahfiz, ada halaqah tahsin, ada taklim sama ustadz. Dan luar biasanya tuh di sini ya, kita di sini tuh kayak nggak santri, tapi kayak anaknya sendiri kayak gitu. Kita suka dengar, saya pribadi suka dengar ustadz nanya, anak-anak gimana? Nggak ditanya santri gimana. Itu jarang banget keluar dari lisan beliau. Yang ditanya, anak-anak gimana? Setiap beliau pulang dari mana, anak-anak gimana? Sarapannya udah belum? Makannya udah belum? Beliau itu paling nggak bisa ngeliat